جارهم قلبت ظاهر ما فيهم فبدأت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك هزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر. Halo Mbak Pramita, ini kan di era sekarang ini semua informasi ini serba instan, ya seperti makanan ya sekarang ini semuanya serba instan. Ini banyak sekali anak-anak yang saya Bunda lihat itu banyak sekali yang bermain, bahkan yang sudah tua-tua pun orang tua pun suka bermain game. Game itu semuanya serba ada, mau apa game apa game, semuanya. any kind of game ya Bun. Macam-macam mulai Betul. dari Angry Bird sampai segala macam itu ada. Menjadikan anak-anak itu tidak mempunyai kreativitas. Ya mager ya, mager. Jadi, Jadi mau milih apa ada semua. Mau seperti mau makan apa tinggal Gojek apa Grab itu semuanya sudah tersedia. Jadi di dalam mager. ketersediaan seluruhnya yang ada. Bagaimana caranya orang tua ini membuat anak mendorong supaya ini loh kreativitas kreatif, be kreatif dong gitu ya. Be kreatif. Okay, you have to become a new person. Gigih gitu ya. Gitu, itu gimana itu Mbak Paramita? Ya, memang sih sebetulnya kalau di sekolah tuh sekarang kan sudah mulai bergeser Bun. Kalau dulu kita lebih sering ngerjain soal-soal, sekarang di sekolah itu sudah mulai mengerjakan project. Project itu artinya mereka harus berkarya, menciptakan sesuatu. Tapi ini juga bisa dilakukan di rumah. Kalau kita lihat Pak Menteri ya, Nadiem Makarim kan juga bilang, kita ini sudah tiba di era di mana gelar itu sudah nggak menjamin kompetensi. Kelulusan tidak menjamin kesiapan berkarya. Nah, jadi artinya anak-anak kita tuh emang harus didorong untuk meningkatkan skill dan kompetensi jauh sebelum mereka memasuki dunia kerja. Jadi bukannya menyuruh mereka kerja sambil sekolah ya, nanti kita kan bisa dibilang eksploitasi anak gitu, tapi lebih ke mendorong mereka berkarya sejak dini. Nah, contohnya kalau kita ngomong, kok kenapa sih anak tuh sampai kecanduan gadget, kecanduan game, penyebabnya apa? Penyebabnya adalah orang tua. Karena orang tua tuh, wes aku daripada capek deh, mendingan anakku boleh main gadget, main game, jadi tenang dia. Tapi inilah fenomena ini yang harus kita rubah. Anak-anak ini harus kita arahkan untuk berkreasi, kita bisa kasih dengan stimulus positif. Contoh, gadgetnya diubah jadi buku. Kita arahkan. Ada loh Mbak, maaf saya memotong. Ada Mbak Paramita, Bunda pernah dengar, ada salah satu anak di Amerika yang berhasil mempunyai penghasilan yang huge. Ya, itu dari karena dia game. menemukan satu game. Nah, itu gimana caranya? It's really nice ya to have a children who have this kind of a creativity. It's really nice, but how to make it? Ya, caranya kita satu memberikan stimulasi. Jadi kalau kita sudah mengobservasi kan, kita lihat anak-anak kita observasi dulu sebagai orang tua. Kita lihat anak kita ini suka apa gitu sukanya, minatnya di mana, kemudian dia punya talent nggak? Talent itu kan udah bawaan lahir, dia mampu. Tapi kalau dia memang nggak kelihatan, kadang kita harus menunggu, kan itu nggak selalu kelihatan di usia dini, tapi ketika di tengah-tengah, yang pencipta game tadi, dia bisa jadi menemukan ketika dia sudah SMP, ternyata dia bisa. Nah ini memang perlu disupport gitu. Nah, cuman pertanyaannya kalau misalkan dia anak-anak ini sampai ada masalah, di mana anak-anak kita tuh sampai kecanduan game, nggak, males banget belajarnya. Nah, ini kan jadi problem gitu kan. Bahkan ada yang meninggal sampai meninggal. Bahkan ada yang sampai meninggal karena main game terlalu ini, nggak mau tidur. Ya, itu bisa berdampak buruk sama kesehatan juga. Ya, betul. Jadi kita coba geser deh, aktivitas yang tadinya mager, ini kita harus ganti dengan aktivitas yang aktif. Contohnya ya, kalau misalkan kita ganti dengan baca buku. Kalau anaknya suka buku, kita bisa kasih buku-buku. Buku itu coba kita cari yang kalau saya cek itu buku, nggak harus selalu baru, yang bekas pun oke. Di komik-komik Jepang itu banyak sekali buku-buku bermutu yang dia mengajarkan tentang dokter yang di daerah terpencil, gimana dia melakukan operasi di dalam kondisi darurat. Ada tentang pemadam kebakaran, bisnis restoran, tentang detektif. Tapi dengan membaca ini, anak-anak tuh tahu
gimana sih caranya bersikap gigih menghadapi kesulitan. Mereka tahu gimana menghadapi situasi yang berbeda-beda, situasi yang sulit itu gimana ngatasinnya. Terus ini memberikan mereka struktur berpikir gitu. Kalau mereka main game ini kan istilahnya mereka tidak mendapatkan konten edukatif ya. Mungkin ini juga penting juga loh, kadang-kadang main game itu untuk mereka bisa mencari solusi gitu kan. Ya, tapi capek ya. itu untuk hiburan lah gitu. Tapi ya kita harus ada batasan. Nah, ini salah satu cara lain itu. Kemudian kita mungkin bisa mendorong anak-anak itu masak nih. Contoh kita libatkan anak-anak untuk memasak. Karena ini sangat bermanfaat. Dimana anak-anak kan dengan dia belajar memasak harus punya visi nih. Wah, saya harus membuat suguhan yang memuaskan, gitu ya. yang enak, memuaskan. Dan siapapun tidak akan suka masakannya dicela gitu kan. Kalau gitu nanti kalau pas waktunya masak, Bunda ikut datang ke rumah. Ya, siap. Nanti pasti rame, ini anak-anak aja yang diminta masak gitu ya. Di Surabaya Bun ada satu satu toko elektronik yang terbesar di Surabaya itu sampai dia ngundang chef dari luar negeri khusus untuk ngajarin anak-anak masak. Dan Bagus. banyak sekali orang-orang tua yang mengikutkan, meskipun biayanya mahal, tapi mereka concern dan mereka mengikutkan anak-anaknya untuk kelas masak, baking. Gitu. Baking kan nggak mudah, tapi mereka sampai seserius itu gitu maksudnya untuk membuat anak-anak ini mau belajar itu, karena memang dalam memasak kan kita aktif, kita bergerak aktif. Nah, ini yang sebetulnya kita create something. Dan kita dorong lah anak-anak kita tuh untuk bergerak aktif, berolahraga. Olahraga kan juga sosialisasi, dia akan bersosialisasi lah, mengembangkan kemampuan itu juga penting. Nah, kalau suka science di Instagram gitu juga ada istilahnya situs-situs yang seperti The Dead Lab. Ini dikelola oleh orang Inggris, dia suka memberikan eksperimen science untuk anak-anaknya, kemudian di video. Nah, ini mungkin bisa dicontoh juga di rumah. Gitu. That's a good idea. Jadi kita bikin kegiatan yang variatif dan yang penting adalah anak-anak harus bergerak.